Di titik ini kita mulai masuk terhadap sosok Romel Abbas yang selalu mengkritik di media sosial, namun merendahkan otoritas ilmuwan orang lain. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi pengetahuan, ya ada istilah namanya false authority atau disebut kesalahan otoritas atau otoritas semu ya. Nah, ciri-cirinya ya mengklaim pemahaman tanpa metodologi. Di sini Gus Romel tidak menjelaskan metode, tidak menyebut kerangka verifikasi, dan tidak menunjukkan rujukan primer atau membedah data primernya, misalkan live 1 jam, atau lebih enak lagi membuat sebuah tulisan, entah itu disebut antitesis, entah itu disebut sebagai jurnal ilmiah yang nanti juga bisa dipublikasikan secara umum. Sehingga itu akan meramaikan polemik nasab ini dengan nuansa akademik. Saling membantahnya ini menggunakan tulisan, bukan menggunakan sebuah narasi ataupun opini kemudian dipersepsikan negatif atau dipersepsikan positif tergantung penerimaan publik yang ada di media sosial, namun berdasarkan argumen yang nantinya juga akan bisa diuji oleh siapapun. Artinya pro tesis ini sudah banyak mengeluarkan karya. Nah, jangan sampai kalah juga yang pro Ba'alawi ini mengeluarkan karya supaya apa? Publik melihat kapasitas keilmuannya. Dan ketika seseorang misalkan bicara, oh saya akademisi, ya kalau akademisi ya silakan melakukan penelitian, melakukan sebuah kajian, kemudian tulis, ya, terbitkan secara publik dan nanti pasti semuanya akan dikomentari kok, pasti akan dibantah juga. Jadi ini akan menimbulkan atmosfer yang positif ketika kita membahas terkait dengan polemik nasab. Mengapa umat lebih percaya terhadap influencer tanpa sebuah otoritas ilmiah dibanding dengan pakar yang sesuai dengan disiplin keilmuan? Sahabat Charlie dimanapun berada, kali ini saya akan memberikan sebuah pemahaman terkait pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada Gus Romel. Ada yang bertanya sebenarnya kapasitas Gus Romel itu dan otoritas keilmuannya apa? Dan sebelum membahas itu, saya ingin mulai dengan satu hal yang sangat penting. Di mana diskusi ini bukan tentang siapa yang paling benar, paling soleh, dan bukan tentang siapa paling beriman, dan bukan tentang siapa yang paling keras dalam membela nasab Ba'alawi. Ini adalah diskusi tentang cara berpikir yang kita lakukan di ruang publik seperti di media sosial ataupun seluruh lintas platform. Dan hari ini di media sosial yang selalu menjadikan sebuah pegangan persepsi publik, di mana di situ siapapun itu bisa berbicara dan itu saya rasa baik. Namanya saja juga media sosial pasti memberikan dampak yang luar biasa terhadap persepsi publik. Nah, masalah
itu yang muncul jujur sebenarnya adalah ketika opini yang diperlakukan sebagai ilmu gitu ya. Karena persepsi publik itu dibangun atas dasar asumsi ataupun opini. Dan itu menimbulkan sebuah keyakinan di mana diposisikan itu lebih tinggi daripada sebuah verifikasi. Dan ketika keberanian itu bicara dianggap setara dengan kepakaran atau keahlian lah. Atau dalam standar akademik itu adalah kompetensinya. Nah, saya tidak sedang menilai siapapun. Kita tidak menilai terkait polemik nasab iman siapapun gitu ya. Saya tidak memutuskan nasab siapapun. Karena kita bicara polemik nasab itu sudah banyak dikaji oleh tesis keimat dan banyak melahirkan karya-karya, termasuk yang terakhir kemarin adalah Mas Rifki Zulkarnain dengan keimat. Kemudian menyusul bukunya Ki Haji Nur Ihya dengan Gus Aji Jasuli. Namun sampai hari ini selama 3 tahun justru Mbak Alawi hanya mempunyai 1 buku antitesis terkait polemik nasab. Dan yang sebenarnya saya nilai ini adalah bagaimana klaim itu disampaikan ke publik. Ini kan ranahnya dalam komunikasi publik, komunikasi digital yang ada di sosial media. Jadi apa yang saya sampaikan ini melalui pendekatan komunikasi publik, komunikasi digital, sosial, kemudian teori legitimasi dan analisis media sosial. Dan bagaimana ini bisa divalidasi dan bagaimana menolak atau menerima atau diuji gitu ya. Nah, kalau saya memahami dalam hal ini di mana latar belakang saya adalah seorang IT dan akademisi dan saya bekerja dengan data, sistem dan organisasi manusia. Ketika sebuah klaim besar yang diproduksi berulang-ulang di media sosial itu bukan lagi urusan iman pribadi. Itu sudah menjadi sebuah fenomena sosial yang sah untuk diteliti. Media sosial hari ini justru bukan sekedar hiburan. Media sosial itu arsip opini publik. Media sosial itu membentuk sebuah legitimasi, mempengaruhi institusi dan menciptakan otoritas baru, termasuk otoritas palsu. Jadi kalau ada yang bertanya, siapa Anda sampai berani meneliti ini? Ketika itu ditanyakan kepada pribadi saya secara personal gitu ya. Nah, saya hanya menjawab jawaban yang sangat simpel dan sederhana. Saya tidak sedang meneliti nasab orang. Saya meneliti cara klaim itu bekerja di ruang publik sesuai kapasitas saya, bagaimana memahami dinamika di media sosial, bagaimana framing-framing terbentuk ya, kemudian sentimen negatif, sentimen positif, kemudian bagaimana netralitas publik di tengah polemik nasab ini. Dan kalau ada yang mungkin merasa terusik dengan apa yang saya sampaikan ini, dan itu bukan sebuah karena saya untuk menuduh gitu ya, tetapi karena cara berpikirnya yang sedang kita uji. Kita mau menguji cara berpikir di ruang publik. Dan kita bicara sebagai orang dewasa secara intelektual, dengan data, dengan metode, dan dengan akal sehat. Oke, yang pertama, ini bukan perang personal. Ya, saya luruskan dari awal, ini bukan perang personal. Apa yang saya riset, apa yang saya bahas terkait polemik nasab, itu bukan serangan kepada suatu individu. Ini bukan soal benci, bukan soal dendam misalkan, atau bukan soal pribadi. Tapi ketika seseorang berbicara keras, berulang, dan mempengaruhi opini publik,
maka ini bukan lagi sekedar warga biasa. Orang tersebut bukan warga biasa. Ya, berarti orang tersebut bisa dibilang adalah aktor wacana. Nah, dalam ilmu sosial sebenarnya yang ingin saya sampaikan, aktor wacana itu sah untuk dianalisis, tapi tanpa harus dibenci secara personal. Nah, kalau kita melihat media sosial, ini adalah sebagai laboratorium sosial. Ini yang perlu saya tegaskan di awal. Teknologi hari ini membuat media sosial itu adalah sebuah laboratorium sosial. Di kampus, kita meneliti masyarakat lewat survei, observasi, dan statistik. Nah, hari ini media sosial menyediakan semuanya. Kompleks, lengkap, real time, masif, dan terbuka. Dan datanya itu tersedia secara publik. Teman-teman juga bisa melakukan dengan metode scraping komentar ataupun melakukan analisis menggunakan SML ataupun NLP. Artinya data tidak bisa dibohongi, tapi metode itu bisa didebatkan. Ini adalah prinsipnya. Nah, menolak riset media sosial itu hanya karena datanya ramai. Itu sama aja dengan menolak survei hanya karena respondennya banyak. Ini perbedaan survei online dengan survei offline. Yang kita teliti, kita analisis itu bukan sebuah kebenaran iman, tetapi pola komunikasi, persepsi, dan legitimasi. Jadi ini yang membentuk kesadaran publik, baik original ataupun alami, atau kesadaran publik yang direkayasa. Nah, kita akan masuk kepada segmen bagaimana kita memahami siapa itu yang ahli atau siapa seorang ahli itu seperti apa. Kita akan masuk kepada bagaimana mengkritik terhadap Gus Romel, ya, di mana ahli itu bukan yang paling berani untuk bicara. Ahli itu punya sebuah disiplin, punya metode, kemudian bersedia untuk diuji. Nah, keberanian berbicara itu tidak otomatis menjadi sebuah kepakaran. Keyakinan seseorang yang bisa berkomunikasi secara publik tidak otomatis menjadi sebuah ilmu. Nah, di titik ini kita mulai masuk terhadap sosok Romel Abbas yang selalu mengkritik di media sosial, namun merendahkan otoritas ilmuwan orang lain. Ini kan kita bicara adab, ya, kita bicara keilmuan. Nah, sebenarnya bukan untuk menyerang orangnya, tidak menyerang Gus Romelnya, tidak, tetapi untuk menguji klaim kepakaran yang disuguhkan ke publik. Ya, jadi yang kita sampaikan ini adalah sebuah kritik. Nah, ada sebuah fenomena yang dikenal dalam psikologi kognitif, ya. Itu hal ini bukan sebuah hinaan, tapi ini adalah teori. Orang dengan kompetensi terbatas cenderung terlalu percaya diri, merasa paling benar dan menolak untuk koreksi. Dan sekali lagi, ini yang saya sampaikan, ini adalah bagaimana kita bukan menyerang secara personal, dan kemungkinan sebisa mungkin, ya, maksud saya sebisa mungkin saya akan memberikan sebuah bahasa yang mudah dipahami dengan tidak menggunakan istilah akademik. Nah, media sosial ini memperbesar fenomena itu sebenarnya. Kalau kita bicara persepsi publik, ya, karena algoritma menghadiahi sebuah kepastian, bukan kehati-hatian. Ya, kita beda dengan kita bersosialisasi di dunia nyata, gitu ya. Nah, saya di sini bukan bicara sebagai ahli, bukan bicara sebagai kiai, dan saya tidak bicara sebagai penentu nasab, karena sudah disampaikan di
tesis keimat, kemudian beberapa buku-buku yang relevan, ya. Nah, saya berbicara sebagai orang yang bekerja dengan data, sistem, dan analisis sosial. Dan untuk itu, saya tidak membutuhkan sebuah legitimasi secara simbolik. Karena saya berdiri sendiri, bagaimana saya melihat fenomena di media sosial. Banyak temuan-temuan yang saya sudah lakukan riset di beberapa episode yang lalu bahwasanya banyak juga rekayasa digital yang dilakukan oleh kelompok Ba'alawi. Ya, artinya kalau membantah data saya, ya monggo silahkan. Dengan data, dengan metode, dengan riset terbuka. Nah, tanpa itu yang terjadi bukan sebuah debat ilmiah, melainkan pertukaran emosi. Kalau data itu sudah tersedia di publik di setiap platform media sosial dan siapapun bisa mengaksesnya, namun yang diperdebatkan adalah metodologinya. Nah, kemudian saya ingin membahas terkait tentang tadi sebagai Rumel Abbas, Gus Rumel, bagaimana memahami kekeliruan klaim kepakaran. Ini inti akademik, bahasa akademik yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Dalam ilmu komunikasi dan sosiologi pengetahuan, ya, ada istilah namanya false authority atau disebut kesalahan otoritas atau otoritas semu, ya. Nah, ciri-cirinya, ya, mengklaim pemahaman tanpa metodologi, meremehkan disiplin lain, menyerang orang bukan argumen. Ini yang saya garis bawah di sini, yang saya lihat beberapa pekan ini bukan perseteruan yang saya maksud itu, ya, tapi adu argumen antara Gus Rumel dengan Dr. Sugeng, gitu ya. Dimana di situ yang dibangun persepsinya adalah menafikan keahlian ataupun otoritas keilmuan yang dimiliki oleh Dr. Sugeng. Artinya di situ sudah jelas framingnya adalah sentimen personal. Dan Gus Rumel tentu juga memberikan sebuah referensi-referensi sangat banyak, gitu ya, yang kemudian akhirnya saling dikomentari oleh Dr. Sugeng, kan. Nah, kemudian di sini Gus Rumel tidak menjelaskan metode, tidak menyebut kerangka verifikasi, dan tidak menunjukkan rujukan primer atau membedah data primernya, misalkan live 1 jam, membedah khusus monolog, ya. Nanti kan pasti ada yang mengomentari itu, kan, pasti live gitu, ya. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Nur Ihya dan Gus Aziz Jazuli. Bagaimana live selama 1 jam lebih, ya tergantung dengan durasi berapa lama Gus Rumel akan memberikan sebuah pemaparan. Atau lebih enak lagi, membuat sebuah tulisan, entah itu disebut antitesis, entah itu disebut sebagai jurnal ilmiah, yang nanti juga bisa dipublikasikan secara umum. Sehingga itu akan meramaikan polemik nasab ini dengan nuansa akademik. Saling membantahnya ini menggunakan tulisan, bukan menggunakan sebuah narasi ataupun opini kemudian dipersepsikan negatif atau dipersepsikan positif, tergantung penerimaan publik yang ada di media sosial, namun berdasarkan argumen yang nantinya juga akan bisa diuji oleh siapapun. Tesis keimat terbit, ya, di secara umum itu kan diuji juga dengan kiai-kiai lain dengan metode yang lain, namun hasilnya juga sama. Ba'alawi bukan cucu Nabi, kan gitu, ya. Artinya kalau kita bicara tesis, antitesis, yang menguji tesis itulah antitesis. Jadi kalau misalkan Gus Rumel itu ingin memberikan sebuah argumen yang akademik ilmiah sesuai dengan kepakaran yang Gus Rumel punya, ya seharusnya membuat sebuah jurnal ilmiah. Itu lebih cengli lah, ya. Kalau menurut saya lebih fair, ya.
Karena juga saya melihat Dr. Sugeng juga sudah mengeluarkan buku, Kiai Haji Nur Ihya dan Gus Aji sudah mengeluarkan karya, apalagi Imat yang sudah sampai 12 buku lah ya, yang kemarin disampaikan, yang kerjasama penulisnya dengan Mas Rifki Zulkarnain. Artinya pro tesis ini sudah banyak mengeluarkan karya. Nah, jangan sampai kalah juga yang pro Ba'alawi ini mengeluarkan karya supaya apa? Publik melihat kapasitas keilmuannya. Dan ketika seseorang misalkan bicara, oh saya akademisi, ya kalau akademisi ya silakan melakukan penelitian, melakukan sebuah kajian, kemudian tulis, ya, terbitkan secara publik dan nanti pasti semuanya akan dikomentari kok, pasti akan dibantah juga. Jadi ini akan menimbulkan atmosfer yang positif ketika kita membahas terkait dengan polemik nasab. Nah, di sini yang lebih saya tekankan ada sebuah paradoks besar ya. Kita menyaksikan paradoks besar ini, seseorang ya apa namanya bahasanya ya, tidak memiliki atau tanpa memiliki rekam jejak yang jelas secara akademik, justru melakukan delegitimasi publik terhadap pakar lintas disiplin seperti Prof. Menahem Ali, yang jelas beliau ini adalah pakar filolog dari mana tuh Universitas Airlangga, kemudian Dr. Sugeng peneliti BRIN ya. Jadi kemudian apalagi ya, Kiai Haji Profesor Kiai Haji Said Akil Siroj ya, intelektual dan mantan ketum PBNU, bahkan Prof. Mahfud MD pun juga dikomentari gitu loh. Jadi mendelegitimasikan publik terhadap pakar-pakar lintas disiplin yang tadi saya sebutkan. Ini bukan debat ilmu lagi teman-teman, ini perang persepsi, supaya persepsi itu dibentuk dari sebuah opini. Makanya dalam tunnel saya, Gus Romel itu kepakaran atau kepakaran atau keilmuan gitu ya. Kepakaran atau opini ya. Jadi yang membentuk sebuah persepsi itu ya dari opini gitu loh. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Gus Romel Abbas ini sebenarnya pakar ilmu apa sih? Nah, ini kan yang menjadi sebuah catatan besar ya di publik gitu ya. Backgroundnya adalah pendidikan agama Islam, tapi berbicara sejarah, berbicara DNA, ya, kemudian berbicara filologi, ya artinya mengomentari lah semua pakar lintas disiplin. Nah, yang ini menjadi sebuah pertanyaan besar dan pertanyaan yang paling jujur dan yang paling mendasar sebenarnya, Gus Romel ini kan pakar di bidang apa? Ini yang harus dijelaskan di publik supaya tidak ada lagi namanya persepsi di media sosial dengan melakukan delegitimasi publik ya terhadap pakar-pakar disiplin keilmuan. Nah, saya tidak bertanya juga untuk untuk tidak hormat atau merendahkan Gus Romel, bukan. Tapi saya bertanya untuk menempatkan posisi secara ilmiah. Ini fair. Berdasarkan data pendidikan tinggi yang bisa diakses publik di PD Dikti pun juga teman-teman juga bisa melihat rekam jejak pendidikannya orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang membela pro Ba'alawi kok. Itu gampang gitu ya. Dan itu bisa dicek secara mandiri. Nah, kalau ada pertanyaan yang besar tadi, maka pasti ada pertanyaan yang dibuat secara sederhana. Kalau latar belakang itu memberikan sebuah otoritas untuk menilai sejarah misalkan, kemudian filologi, genetika, atau menilai sebuah riset genetika, pakar-pakar yang lain gitu ya, dan meremehkan peneliti sains. Nah, justru dalam etika akademik
seseorang boleh mengkritik disiplin lain, tetapi tidak boleh mengklaim sebuah otoritas di atasnya tanpa literasi yang memadai. Sekarang kita bandingkan secara objektif. Dr. Sugeng ya, tadi yang saya sebutkan, yang sering banget diremehkan dengan di thumbnail itu saya buat pakar pangan, ya, pakar ikan nila, apa gitu, pakar gadungan, ya, di mana Dr. Sugeng itulah berstatus sebagai peneliti BRIN dengan latar belakang S1 itu pertanian, ya, kemudian S2-nya itu adalah, lupa saya bentar, S2-nya itu, yang pertama S1 budidaya pertanian, S2 dan S3-nya lah teknik pangan. Ya, ini linearnya yang S2 dan S3. Dan itu sudah jelas kalau kita bicara budidaya pertanian gitu ya. Itu sudah jelas itu belajar tentang ilmu genetika. Dibandingkan dengan latar belakangnya Gus Rumel yang S1 pendidikan agama Islam. Itu jauh ya. Itu jauh. Jadi saya melihat dari sisi background akademiknya. Artinya apa? Artinya dia dibentuk dalam sebuah tradisi ilmu pengetahuan. Ya. Dr. Sugeng dibentuk dari sebuah kebiasaan dengan metodologi, verifikasi, dan pengujian data. Lalu kalau kita dengar Gus Rumel mengutip pakar DNA di luar negeri, misalkan mengutip peneliti-peneliti lain seperti Dr. Herawati ya, tetapi di saat yang sama justru merendahkan otoritas ilmiah yang ada di dalam negeri, khususnya Dr. Sugeng. Ini sebenarnya problem serius dalam epistemologi. Lebih jauh lagi sebenarnya, Gus Rumel itu meremehkan semacam merendahkan terhadap selain Dr. Sugeng seperti Prof. Menahem Ali, Prof. Mahfud, kemudian Prof. Azumardi Azra, kemudian Ki Haji Said Akil Siroj, ya. Semua direduksi itu karena satu hal. Ya, karena satu hal. Mereka tidak sejalan dengan narasi yang dibela. Siapa yang dibela? Ba'alawi. Jadi sebenarnya motifnya jelas ya. Apa disampaikan Gus Rumel itu adalah mereduksi semuanya karena hanya satu alasan yang jelas, dan itu bisa menjadi sebuah fakta. Gus Rumel itu adalah membela Ba'alawi. Nah, di titik ini kita tidak lagi bicara ilmu. Nah, itu sudah bergeser dong. Kita nggak bicara lagi ilmu gitu ya. Nggak bicara lagi otoritas keilmuan. Ini kita bicara politik pengetahuan. Nah, artinya supaya persepsi publik diarahkan kepada narasi ataupun opini yang dilakukan oleh Gus Rumel. Sah-sah saja kok kalau mengutip, punya referensi peneliti lain ataupun pakar lain, itu sah-sah saja. Karena ini yang terjadi di ruang publik. Algoritma itu menyukai sebuah konflik, bukan sebuah kompetensi. Yang viral itu bukan yang paling benar sebenarnya, tapi yang paling meyakinkan. Kalau omongannya meyakinkan, kemudian sering menggunakan bahasa akademik, bahasa ilmiah, kemudian cara atau frasa bahasanya itu sempurna, perfect lah, artinya dari segala macam komunikasi publik dia bisa. Akhirnya kebenaran itu hanya dengan orang meyakinkan. Ini yang paling benar. Itu yang paling viral, gitu kan? Karena hanya meyakinkan. Jadi bukan berdasarkan kompetensi lagi, berdasarkan orang yang meyakinkan ke publik supaya membentuk sebuah persepsi. Nah,
Sebenarnya sintesis besar yang bisa disampaikan pada episode kali ini, artinya jembatan terhadap apa yang saya sampaikan ya, terkait juga bukan perdebatan kalau saya lihat sih, artinya saling memberikan sebuah narasi. Dr. Sugeng itu sesuai dengan kepakarannya, sesuai dengan disiplin keilmuan yang dibidanginya, namun Gus Lumel itu secara acak justru mereduksi atau justru mendelegitimasikan publik ya, artinya terhadap kepakaran-kepakaran di lintas disiplin keilmuan seperti Prof. Ahmad Lafim Ali, kemudian Kiai Haji Said Elkil Siroj, kemudian Dr. Sugeng. Nah, masalah yang sebenarnya itu bukan Gus Lumel ini benar atau salah sebenarnya. Nah, masalahnya adalah yang paling penting teman-teman bisa garis bawahi ya. Mengapa umat lebih percaya terhadap influencer tanpa sebuah otoritas ilmiah dibanding dengan pakar yang sesuai dengan disiplin keilmuan? Ini yang menjadi sebuah PR terhadap persepsi publik hari ini. Dan disinilah sebenarnya konflik nasab berubah menjadi sebuah konflik epistemologi. Ini yang jelas. Sekarang sudah bergeser kepada konflik epistemologi. Dan ketika kepakaran mati yang berkuasa itu bukan lagi ilmu, tetapi emosional, kemudian identitas, dan algoritma. Nah, disitulah polemik nasab berubah menjadi konflik epistemologi. Jadi jelas, artinya mereduksi yang hanya dengan satu alasan yang valid, satu alasan yang bisa diverifikasi hanya untuk membela atau perbedaan terkait tentang pembelaan, terkait tentang nasab Ba'alawi. Dan disitulah umat harus bisa memilih. Mau milih akal sehat atau sekedar hanya rasa yakin dari seorang influencer. Demikian dari saya. Terima kasih.